Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Suara Kebangsaan, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna seputar isu-isu kebangsaan, persatuan, dan masa depan Indonesia. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ainaya Maudia Zahra dari Pengadilan Negeri Menggala. Nah, pada podcast kali ini saya nggak sendirian nih. Kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya yang sangat luar biasa. Halo teman-teman, Halo, Halo. Halo. boleh nih memperkenalkan diri dulu satu persatu. Ya, izin perkenalkan diri, nama saya Agung Prambudi. Saya bertempat di Satker Pengadilan Agama Kalianda untuk formasi saya teknisi sarana dan prasarana. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsaria Safira. Saat ini saya ditugaskan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan jabatan Teknisi Sarana dan Prasarana. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Musada dari Satker Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Saya mengisi formasi teknisi sarana dan prasarana. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Indriana Windy Untari. Saya asalnya dari Satker Pengadilan Agama Wonosari dan saat ini saya berada di formasi jabatan analis perkara peradilan. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita bahas sedikit apa sih visualisasi bangsa itu. Jadi, visualisasi bangsa adalah cara menyampaikan nilai-nilai kebangsaan melalui gambar, bangunan, karya seni, simbol, film, atau peristiwa visual yang menyentuh hati dan mengajak orang merasa terhubung dengan negaranya. Nah, dari narasumber-narasumber yang luar biasa ini nih, ada nggak contoh bentuk visualisasi bangsa Indonesia ini? Nah, izin ya, kalau dari aku ada nih pendapat. Menurut pendapat aku, contoh implementasi dalam visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air itu menurutku itu dalam film Guru Bangsa Cokroaminoto. Kenapa menurut saya itu salah satu contoh implementasi dalam visualisasi bangsa? Karena di dalam film Guru Bangsa Cokroaminoto menampilkan banyak nilai karakter positif yang bisa diteladani oleh penonton, terutama generasi muda berikut adalah nilai-nilai utama yang tercermin dari sosok Cokroaminoto. Yang pertama yang dapat saya ambil, pertama adalah nilai nasionalisme. Nah, dalam film ini, Cokro Aminoto rela meninggalkan kenyamanan hidupnya sebagai bangsawan demi memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan rakyat. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa cinta tanah air tidak hanya lewat senjata, tapi juga melalui pemikiran, pendidikan, dan pengabdian. Nah, untuk yang kedua, nilai yang dapat kita ambil yaitu kepemimpinannya. Dalam hal ini, Cokro Aminoto menjadi teladan melalui sikap tutur kata dan keputusan yang bijak. Nah, di film ini beliau membimbing tokoh-tokoh muda dengan kasih sayang dan prinsip walaupun mereka kelak berbeda pandangan. Ia pun sering dijuluki sebagai guru bangsa karena mampu membentuk pemimpin masa depan seperti tokoh pahlawan kita Soekarno dan Semaun. Yang ketiga, nilai integritas. Nilai integritas yang dapat kita ambil adalah teguh pada prinsip moral dan kejujuran, tidak tergoda oleh kekuasaan atau materi. Nah, di film ini, beliau tetap konsisten memperjuangkan rakyat meski banyak tekanan dari pemerintah kolonial dan perpecahan dalam syarikat Islam. Yang keempat adalah nilai religius dan berakhlak. Nah, sebagai seorang Muslim yang taat, Cokroaminoto menunjukkan bahwa agama dapat menjadi dasar perjuangan yang damai dan bermanfaat. Yang kelima, keadilan sosial. Di film ini, beliau memperjuangkan hak-hak rakyat kecil tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosial. Cokroaminoto pun mendorong persamaan hak dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Nilai yang terakhir yaitu toleransi dan persatuan. Dalam film ini, beliau menerima murid dari berbagai latar belakang ideologi nasional Islam komunis. Beliau pun mendorong dialog dan kebebasan berpikir namun tetap mengutamakan persatuan bangsa. Jadi menurut saya, film ini memberi pesan kuat bahwa menjadi pemimpin sejati harus dimulai dari moral moral yang kuat, cinta tanah air, dan pengabdian kepada rakyat. Contoh Cokro Aminoto ini sendiri pun adalah contoh bahwa pendidikan dan integritas adalah fondasi bangsa yang merdeka dan bermartabat.
Nah, kalau dari contoh implementasi dari visualisasi bangsa yang saya jelaskan, adakah dari kawan-kawan yang mempunyai pendapat pandangan lain tentang yang saya sampaikan barusan? Luar biasa sekali ya ternyata Dr. Aminoto. Saya baru tahu juga bahwa ada film tentang Dr. Aminoto itu di tahun 2015. Sepertinya ini bisa menjadi rekomendasi yang baik di tontonnya supaya bisa mengajarkan kita bagaimana seharusnya berperilaku sebaiknya dan bisa juga mengajarkan kita bagaimana menjadi ASN dan masyarakat yang baik. Wah, ternyata keren pembukaannya dari film tokoh dari bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, apakah ada eh, contoh lain dari visualisasi bangsa? Nah, kalau tadi kan ngomongin soal tokoh ya, ini sih bukan tentang tokohnya, tapi ada kaitannya dengan tokoh juga. Nah, ini ada satu fakta nih tentang Bung Karno, yaitu Presiden pertama Republik kita yang pertama. Jadi, saat Bung Karno masih menjadi presiden, beliau ini pernah menggagas pembangunan patung yang saat ini kita kenal sebagai patung Pancoran. Tahu nggak sebenarnya kalau nama patung Pancoran, Pancoran itu nama aslinya patung Dirgantara. Lu, Jadi, patung yang digagas oleh Bung Karno di awal tahun 1960-an ini dibangun untuk menunjukkan kepada dunia betapa gagahnya Dirgantara Indonesia. Karena di tahun itu juga Angkatan Udara Indonesia ini pernah menjadi salah satu pasukan yang ditakuti di Asia dan menjadi salah satu yang diperhitungkan di dunia. Tapi pembangunannya nggak semulus itu karena dalam proses pembangunannya ternyata sempat mengalami kendala nih, yaitu kekurangan dana sehingga akhirnya Bung Karno menjual mobil pribadinya yaitu Chrysler Impeller yang ditaksir seharga Lamborghini Gallardo pada saat ini. Nah, tahu nggak itu menghadapnya ke arah selatan kenapa? nggak Nggak tahu tahu. tuh, gimana Kak? Jadi patung Pancoran dibangun menghadap selatan supaya seolah-olah menyambut atau mengawal jalan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Karena pada saat itu Bandara Halim Perdana Kusuma pernah menjadi pusat aktivitas militer udara di Indonesia. Jadi karena lokasinya patung Pancoran ini ada di kawasan Pancoran, makanya banyak orang yang menyebutnya sebagai patung Pancoran. Akhirnya kita sekarang mengenalnya sebagai patung Pancoran, bukannya patung Dirgantara. Demikianlah. Oh, insightful banget sih Kak Fajrin. Nah, aku izin lanjut ya. Ngomong-ngomong tentang patung nih, ada juga satu tugu yang bukan sekedar ikon di kota Jogja. Namanya Tugu Jogja. Tugu Jogja ini dibangunnya pertama kali pada tahun 1700-an. Dan ini melambangkan persatuan antara raja dan rakyat. Bentuknya unik. Ternyata bentuk yang unik ini juga adalah hasil renovasi dari gempa loh, dari setelah gempa. Nah, tapi tugu ini tetap berdiri tegak sebagai simbol sejarah dan ketangguhan kota Jogja. Terus yang keren juga, tugu ini tuh memvisualisasikan semangat kebangsaan kita sebagai pengingat bahwa persatuan dan gotong royong bisa membuat kita tetap tegak menghadapi segala tantangan. Makanya tiap kali ngelihat Tugu Jogja, rasanya kayak ngelihat simbol dari jiwa dan semangat bangsa kita sendiri kan. Oh iya, Betul ngomong-ngomong banget. tentang ngomong-ngomong tentang Jogja nih, nggak lengkap kalau nggak ngomong tentang Candi Prambanan. Pernah kakak-kakak di sini pernah dengar nggak tentang Candi Prambanan? Pernah. Pernah Pernah dong. dong. Oke, jadi Candi Prambanan ini adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia loh. Dibangun sekitar abad ke-9 dan candi ini tuh didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Siwa, Brahma, dan juga Wisnu. Reliefnya di dindingnya itu menceritakan kisah epik Ramayana. Jadi setiap ukirannya seakan membawa kita masuk ke cerita klasik itu gitu. Serunya lagi, candi ini berdiri berdampingan dengan Candi Sewu, yang mana Candi Sewu itu merupakan candi Buddha. Jadi candi-candi ini udah menunjukkan harmoni dan toleransi antar agama dari sejak zaman dahulu gitu. Wah, ternyata toleransi dalam keberagaman ini udah jadi jiwa bangsa Indonesia dari zaman dulu ya. Oke, karena kita udah dengar nih tentang visualisasi bangsa ini dari tiga narasumber. Nah, kita pengen dengar juga kalau dari Kak Elsa ini gimana?
Nah, menurut saya, salah satu implementasi visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air yaitu tarian tradisional. Kenapa tarian tradisional? Karena tarian tradisional menggambarkan kekayaan budaya, meningkatkan rasa bangga bernegara, mempromosikan warisan budaya dan menghubungkannya dengan sejarah. Contoh-contoh tarian tradisional yaitu ada tari legong dari Bali. Tarian Tarian tradisional dari Bali ini menggambarkan keanggunan dan kehalusan gerakan. Terus ada juga tari Jaipong dari Sunda. Tarian tradisional Sunda ini menggambarkan kekuatan dan dinamisasi gerakan. Terus juga ada tarian Tortor dari Batak. Tarian Tortor ini menggambarkan kekuatan dan keberanian. Dengan demikian, tarian tradisional ini dapat menjadi contoh implementasi dalam visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta kita terhadap tanah air dan mempromosikan warisan budaya Indonesia. Dengan de Nah, kalau kalian terakhir kali kapan nih nonton pertunjukan tari tradisional? Atau kalian udah pernah belum nari tradisional? Jangan sampai nih kalian lupa warisan budaya kita. Kalau nonton pertunjukan sih mungkin sudah lama nggak pernah, tapi memang dulu pernah ikut nari waktu masih SD lah, ikut waktu acara 17-an. Gitu. Di Jogja banyak loh pertunjukan tari, Kak. Mampir dong. Oh, Ya, kebetulan waktu itu pernah ke betul. Jogja, tapi pasnya mungkin lagi nggak ada acaranya mungkin ya. Hmm. Ternyata banyak ya tarian tradisional kita yang masih ditampilkan gitu di berbagai acara, di berbagai pertunjukan lainnya lah gitu. Jadi jangan lupa warisan budaya kita terus dijaga. Oke, ternyata Iya. banyak sekali ya visualisasi-visualisasi bangsa yang ada di Indonesia ini. Ada dari bentuk film Cokro Aminoto untuk mengenang para tokoh pahlawan, lalu ada bentuk visualisasi lain dalam bentuk monumen, Candi Prambanan tadi ya, terus ada patung Pancoran, kemudian ada banyak ternyata banyak sekali jenis tarian yang ada di Indonesia ini. Nah, dan pastinya masih banyak lagi kan bentuk visualisasi-visualisasi lain yang membanggakan kita sebagai bangsa Indonesia ini. Nah, setelah kita mendengar berbagai macam visualisasi bangsa di Indonesia ini, makin bangga dan cinta nggak nih kita sama Indonesia? Bangga Makin dong. bangga dong, Iya karena dong. banyak banget kekayaan budaya di Indonesia. Oke, emang sepatutnya kita sebagai bangsa Indonesia ini selalu bangga dan cinta ya kepada tanah air kita Indonesia. Oke, baiklah. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Semoga setelah podcast ini kita sebagai bangsa Indonesia makin mencintai dan bangga kepada Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.